Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali guys dengan orang biasa. Kita lanjutkan bahasan pada hadis yang ketiga, rukun Islam dan faktor fundamental lainnya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu alal khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Riwayat Bukhari Muslim. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. 1. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. 2. Melaksanakan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah. Dan 5. Puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Referensi hadis: 1. Sahih Al-Bukhari. 2. Sahih Muslim. 3. Sunan At-Tirmizi. 4. Sunan An-Nasai. 5. Musnad Imam Ahmad. Urgensi hadis. Hadis tentang rukun Islam sangatlah penting karena merupakan salah satu dasar Islam, kumpulan dari berbagai hukum, kejelasan tentang ajaran Islam, dan memuat rukun-rukun Islam yang telah disebutkan Al-Quran. Kandungan hadis. 1. Bangunan Islam. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan Islam dengan sebuah bangunan yang tertata rapi, tegak di atas pondasi-pondasi yang kokoh. Pondasi-pondasi tersebut adalah: pertama, 2 kalimat syahadat, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Artinya mengakui adanya Allah dan yang tunggal dan membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun ini ibarat pondasi bagi rukun-rukun yang lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, barang siapa yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dengan penuh keikhlasan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kedua, menegakkan sholat. Artinya senantiasa menunaikan sholat pada waktunya dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya. Juga memperhatikan segala adab dan sunnah-sunnahnya, sehingga dapat memberikan manfaat kepada seorang muslim, yaitu meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tegakkanlah solat, sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Solat juga merupakan syiar dan perlambang bagi orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Hadis riwayat Abu Naim. Yang ketiga, menunaikan zakat, yaitu memberikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki kepada mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketika harta tersebut telah mencapai nisab, batas minimal wajib zakat, dan telah terpenuhi berbagai syarat wajib zakat, ketika memberikan sifat bagi orang-orang mukmin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menunaikan zakat, surah Al-Mu'minun ayat 4, dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang miskin yang meminta-minta dan tidak mau meminta-minta, surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25.
Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Melalui zakat akan tercipta keseimbangan sosial, terhapusnya kemiskinan, terjalin kasih sayang, dan saling menghargai sesama muslim. Keempat, haji. Haji adalah pergi ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah pada bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Haji dilakukan dan menjalankan semua manasik, amalan-amalan dalam ibadah haji yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta dan jiwa, yang membawa berbagai dampak positif bagi individu dan masyarakat, bahkan merupakan muktamar Islam internasional, di mana umat Islam dan seluruh penjuru dunia berkesempatan untuk bertemu dan saling mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru dunia yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." Surah Al-Hajj ayat 27 dan 28. Karenanya pahala haji sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga." Ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah melalui firman Allah, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Yang kelima, puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun ke-3 Hijriah melalui firman Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Karena itu barang siapa di antara kamu yang masuk bulan Ramadan maka puasalah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Puasa merupakan ibadah yang dapat mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan menyehatkan tubuh. Barang siapa yang berpuasa karena semata-mata menjalankan perintah Allah dan mencari keridhaannya, maka puasa tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya dan menjadi sarana untuk mendapatkan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan demi mencari pahala, maka dosa-dosa masa lalunya akan diampuni." Berikutnya, rukun-rukun Islam merupakan kesatuan yang saling terkait. Barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh, ia adalah seorang muslim yang sempurna imannya. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, ia adalah kafir. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, ia bukanlah orang muslim. Barang siapa yang meyakini keseluruhan namun mengabaikan salah satunya selain 2 kalimat syahadat karena malas, ia adalah orang fasik. Barang siapa yang melaksanakan keseluruhannya juga mengakui secara lisan namun hanya kepura-puraan, ia adalah orang munafik. Tujuan ibadah. Ibadah dalam Islam bukanlah sekedar bentuk kegiatan fisik. Lebih dari itu, ibadah mempunyai tujuan yang mulia. Salat misalnya tidak akan berguna jika orang yang melakukan salat tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Puasa tidak akan bermanfaat ketika orang yang melakukan puasa tidak meninggalkan perbuatan dusta. Haji atau zakat tidak akan diterima jika dilakukan hanya karena ingin dipuji orang lain. Meskipun demikian, bukanlah berarti ketika tujuan dan buah tersebut belum tercapai, ibadah boleh ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, seseorang tetap berkewajiban untuk menunaikannya seikhlas mungkin dan senantiasa berusaha mewujudkan tujuan dari setiap ibadah yang dilakukan. Cabang-cabang iman.
Perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis di atas bukanlah keseluruhan masalah yang ada dalam Islam. Penyebutan dalam hadis ini hanya terbatas pada perkara-perkara di atas. Mengingat urgensi perkara-perkara tersebut, karena masih banyak perkara-perkara lain dalam Islam yang tidak disebutkan. Rasulullah SAW bersabda, iman mempunyai cabang hingga 70 lebih. Muttafaqun alaih. Terakhir, melalui hadis ini kita bisa memahami bahwa Islam adalah akidah atau keyakinan dan perbuatan. Karenanya amal perbuatan akan sia-sia tanpa adanya iman, dan iman tak bermakna tanpa adanya amal perbuatan. Demikian guys, hadis yang ketiga. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan rukun-rukun Islam, dan kita bisa mendapatkan manfaat dan hikmah dari melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Semoga Allah membuat kita menjadi orang-orang yang mukmin dan bertakwa. Salam dari orang biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.